Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana? Alhamdulillah sehat juga. Sekarang pertemuan kedua ya. Tapi sebelum itu, marilah kita membuka pelajaran ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Absen dulu ya. Ariana ada? Ada. Muhajir? Hadir. Hadir. Mbak Utami? Hadir. Satu lagi, Joni mana Joni? Gak masuk Bu, sakit. Kayaknya sakit terus deh ya. Mungkin bolos. Tidur di kamar ngakunya sakit ya. Bisa jadi. Nah, sekarang minggu lalu kita telah menceritakan tentang kisah keteladanan Fatimah, Siti Fatimah Az-Zahra, putri tercinta dari Rasulullah SAW. Untuk mereview, coba Ibu mau tahu satu orang bisa atau enggak menceritakan kembali kisah keteladanan dari Siti Fatimah Az-Zahra. Ya Bu. Ya silakan saudara Muhajir. Fatimah Az-Zahra ini adalah putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Ketika sudah dewasa, dia itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan tersebut melahirkan Hasan dan juga Husain. Kemudian hikmah yang kita teladani dari Fatimah yaitu kehidupan rumah tangga Fatimah yang sangat sederhana, bahkan sering juga kekurangan, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sampai-sampai kerudung Fatimah pernah digadai kepada Yahudi Madinah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun demikian, mereka tetap saja bahagia lestari sebagai suami istri sampai akhir hayat. Ya, betul sekali ya, itu tadi yang bisa kita ambil dari keteladanan Siti Fatimah. Padahal beliau adalah anak dari pemimpin kala itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak bergelimang harta, tapi malah justru hidup kekurangan sederhana. Selanjutnya, karena bab sekarang ini adalah bab keteladanan. Yang pertama keteladanan Siti Fatimah Az-Zahra, yang kedua adalah Uwais Al-Qarni. Nah, sekarang kita akan mengupas kisah keteladanan dari Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni adalah seorang penduduk Yaman dari daerah Qarn, dari kabilah Murad. Ayahnya sudah tiada sejak dia kecil. Lalu dia sekarang dengan ibunya. Beliau adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Nah, bahkan pernah diceritakan bahwa Uwais Al-Qarni itu menderita penyakit kusta. Lalu dia berdoa kepada Allah untuk kesembuhan dari penyakitnya tersebut. Lalu Allah ijabah, dia diberi kesembuhan. Tapi ada beberapa sisa dari penyakit tersebut yang masih ada. Salah satunya ada bekas kusta itu di tangannya sebesar biji dirham. Nah, Rasulullah SAW pernah berkata pada Umar bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in kelak di akhirat. Lalu Rasulullah pernah berkata pula pada Umar, jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohon ampunan kepada Allah, maka lakukanlah. Jadi ketika Umar menjadi Amirul Mukminin, Umar selalu bertanya kepada orang-orang dari Yaman, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Jawab mereka, orang-orang kabilah tersebut, ada. Lalu Umar bertanya lagi, bagaimana keadaannya setelah kalian tinggalkan? Lalu jawab dari kaum tersebut, kami meninggalkannya dalam keadaan miskin tanpa harta benda dan pakaiannya usang. Lalu Umar marah seraya berkata, celakalah kalian. Sungguh Rasulullah SAW pernah bercerita tentangnya, kalau kalian bisa memohon ampun, maka lakukanlah. Lalu setiap tahun Umar selalu menanyakan itu lagi kepada kaum kabilah dari Yaman itu. Nah, suatu ketika Umar berkata lagi, bertanya kepada kabilah yang dari Yaman itu, siapa namamu? Katanya, nama saya Uwais. Umar menjawab pertanyaannya kepada orang tersebut.
di Yaman daerah manakah kamu, katanya. Dia menjawab, Uwais tadi menjawab, dari Qarn. Lalu Umar bertanya lagi, dari kabilah mana? Dia menjawab, dari kabilah Murad. Umar bin Khattab bertanya lagi, bagaimana keadaan ayahmu? Ayahku katanya telah meninggal, saya hidup bersama ibuku, katanya. Jawab Uwais Al-Qarni tadi. Terus Umar tuh berkata lagi, bagaimana keadaanmu bersama ibumu? Uwais berkata, saya berharap dapat berbakti kepadanya. Lalu Umar bertanya lagi, apakah engkau pernah sakit sebelumnya? Ya, jawab Uwais. Saya pernah sakit kusta, lalu saya berdoa kepada Allah, lalu saya diberikan kesembuhan. Lalu Umar masih bertanya lagi karena penasaran apakah benar ini orang yang dikatakan Rasulullah, pemimpin para tabi'in. Penasaran, ditanya lagi. Umar bertanya lagi, apakah masih ada bekas penyakit itu dari tubuh kamu? Masih, katanya Uwais. Ada di lenganku, masih ada sebesar dirham, katanya. Sambil diperlihatkan tangannya kepada Umar. Ketika itu Umar melihat tersebut, maka langsung memeluk Uwais Al-Qarni itu. Lalu berkata, engkaulah yang diceritakan oleh Rasulullah. Mohonkanlah ampun kepadaku, untukku kepada Allah. Lalu Uwais bertanya sambil terheran-heran, masa saya memohonkan ampun untukmu, wahai Amirul Mukminin, katanya. Terus Umar berkata lagi menjawab itu, iya benar. Umar meminta terus mendesak karena Uwais itu nggak pede ya, karena beliau hanya manusia biasa malah diminta tolong untuk mendoakan kepada Allah. Apalagi itu yang meminta didoakan itu adalah Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam pada masa itu. Lalu Uwais mendoakan Umar. Setelah itu, setelah percakapan tadi, Umar berkata, saya akan pergi ke daerah Murad, lalu saya akan kirimkan surat kepada wali kota Irak untuk mengenal kamu. Lalu Uwais itu berkata, saya bersumpah kepada Anda, wahai Amirul Mukminin, agar engkau tidak melakukannya. Biarkanlah saya berjalan di tengah lalu lalang banyaknya orang tanpa diperdulikan. Jadi saking rendah hatinya, padahal Umar mau menolong, bagaimana? Biasanya kan kalau pemerintah itu tahu orang-orang miskin, itu pasti selalu dibantu. Apalagi Uwais ini sudah dikatakan Rasulullah adalah orang yang pemimpin para tabi'in kelak di yaumil akhir ya. Jadi teladan yang bisa diambil dari sosok Uwais Al-Qarni adalah hidupnya selalu sangat sederhana. Lalu ia adalah anak yang sangat berbakti dan menghormati ibunya. Sebagian hidupnya itu digunakan untuk merawat dan mendampingi ibunya yang sangat ia sayangi. Walaupun ia mendapat perhatian dari sang kuasa saat itu, yaitu adalah Umar, tapi dia tidak mau. Justru ia hanya ingin dianggap biasa saja. Jadi kalau ada yang bilang itu Uwais Al-Qarni itu adalah orang terasing di dunia, tapi termasyhur di akhirat. Jadi bagaimana? Apa yang bisa ditangkap dari pembelajaran tadi, dari kisah Uwais tadi? Banyak bu. Banyak. Termasuk sederhana hidupnya dia. Kesederhanaan hidup ya, betul sekali. Jadi Uwais ini adalah orang yang sangat sederhana, miskin, fakir, tapi selalu berusaha untuk membahagiakan ibunya. Ya, dari kisah tadi saya ingin kalian menuliskan kisah yang telah saya bacakan. Kalian ambil beberapa yang ya jangan ditulis semua, tapi sedikit saja ringkasan dari cerita tersebut ya. Saya kasih waktu 15 menit. A few moments later. Apakah ada yang udah? Udah bu. Sudah. Oh, ya sudah. Oh, sudah. Silakan dikumpulkan. Jadi untuk pertemuan sekarang bab tentang kisah keteladanan sudah selesai ya.
diharapkan setelah adanya pembelajaran ini dari tadi Fatimah, dari minggu kemarin kan Fatimah, sekarang Uwais, bisa kita implikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Karena tugasnya selesai, maka akan saya periksa nanti ketika di rumah, dan saya kira waktunya juga sudah habis. Maka dari itu, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.